Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para tulabul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bernafas dan bisa menikmati anugerah yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para tulabul ilmi wal mustami'in dimanapun kalian berada, semoga kita tetap senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban sebagai hamba. Semoga aktivitas kita, amaliyah kita diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para tulabul ilmi wal mustami'in, pada kajian kitab salat pada kesempatan kali ini, mari kita niatkan bersama-sama dengan niat ikhlas tulabul ilmi agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada kesempatan yang sebelumnya menjelaskan tentang hukum-hukum sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad dan diperbolehkan bagi orang yang merdeka bermakmum kepada hamba sahaya atau budak. Dan begitu juga orang yang balik, orang yang dewasa itu boleh bermakmum dengan anak kecil yang mendekati kebalikan, yaitu murohek, yang pandai, yang fasih dalam qiraahnya. Dan kali ini akan menjelaskan juga masih kaitanipun dengan sholat berjamaah. Bagaimana kita hukumnya sholat berjamaah di masjid dan di luar masjid. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa amaddana fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu maudi'in shalla fil masjid bis sholatil imam fihi wa huwa alimun bis sholati. Wa ayyu maudi'in lan utawi endi-endine panggonan sholat kang sholat sapa musolli fil masjidi ing dalem jerone masjid, bisolatil imami kelawan sholat imam bersama imam fihi ing dalem maudi, wa huwa hale utawi makmum boleh iku alimun iku wong kang ngerti bisolati kelawan sholate imam, iku ajza'a iku nyukupi, iku ajza'a iku nyukupi sapa makmum wu ing alimun bisolatihi malam yataqaddam ing dalam selagine orang dingini sapa makmum alai ing atase imam. Para tulabul ilmi wal mustami'in dimanapun kalian berada, dimanapun tempat
kalian berada di masjid sholat bersama imam, sedang kalian itu mengetahui, mengerti gerak-geriknya imam, itu cukup qudwah atau menjadi makmum selama makmum tersebut tidak mendahului imam. Artinya di saat kita sholat berjamaah di dalam masjid, sedangkan kita mengetahui atau mengerti gerak-geriknya imam, itu cukup, artinya sah. Sekalipun kita itu mengetahui dengan cara adanya mubaligh atau mendengarkan dari pendengarannya si mubaligh mengucapkan Allahu Akbar, mengisyaratkan di saat imam ruku, sami Allahu liman hamidah. Ini cukup bagi makmum ketika sholat berjamaah di dalam masjid, sekalipun hanya sekedar mengetahui gerak-geriknya imam. Apalagi kita sholatnya itu tidak ada pemisah antara imam dan makmum. Yang dikandung maksud masjid itu rohbah juga dikatakan masjid. Masjid termasuk masjid atau halaman masjid yang masih ruang lingkup di pagar, di dalam pagar masjid. Andaikan dari imam itu berada di mihrab, kita di luar ruangan masjid tapi dalam kategori masjid, dan mengerti gerak-geriknya si imam, maka sah qudwah atau bermakmum kepada imam. Nih, jadi sah-sah saja selagi kita berada di dalam masjid, sama-sama di dalam masjid. Kan ada sekarang bangunan di masjid itu kan ada ruangan dalam, ada ruangan luar, kan begitu. Ya, kita seumpama dalam ruangan luar, si imam berada di dalam, dan kita mengetahui gerak-geriknya imam di saat ruku, di saat sujud, kita mengerti. Baik itu mengertinya karena memang tidak ada pemisah, tidak ada yang menghalang-halangi pemandangan kita terhadap imam, atau hanya sekedar kita mengerti imam itu melalui mubal. Ya, seperti menyerukan mubaligh, mengisyaratkan di saat perpindahan gerakan imam dari satu tingkah ke tingkah yang lain. Seperti Allahu Akbar, mengisyaratkan mulai takbir. Terus sami Allahu liman hamidah, itu berarti mengisyaratkan mubaligh imam melalui imam iktidal, artinya bangun dari ruku. Bangun dari ruku mengucapkan sami Allah liman hamidah. Sekalipun si makmum itu tidak melihat imam, maka sah qudwahnya, artinya bermakmum dengan imam dalam kondisi tersebut. Tapi dalam ruang lingkup masih di dalam masjid, hukum di dalam masjid. Kalau sekarang kita di luar masjid, imam di masjid,
sedangkan makmum di luar masjid. Itu bagaimana hukumnya? Kita teruskan bacaannya terlebih dahulu. Wa in sholla lamun sholat sapa makmum, wa in sholla lamun sholat sapa wong bil masjid ing dalem masjid wal makmumi hale utawi makmum, wal makmumi hale utawi makmum kharijal masjidi ing dalem jabade masjid, qoriban kelawan park bindus saking masjid. Wa huwa hale utawi wong iku alimun iku wong kang ngerti bis sholati kelawan sholate imam. Wala haila lan oranana aling-aling iku maujuduna ka ing dalem kono-kono panggonan. Jasa mongko wenang apa sholat makmum, artinya yang imam di dalam masjid, makmumnya di luar. Wa in sholla fil masjid wal makmum kharijal masjid qariban min. Sekarang imam berada di dalam masjid sedangkan makmum di luar masjid. Tapi si makmum mengetahui sholatnya imam, gerak-geriknya imam, dan tidak ada penghalang sama sekali di antara makmum dan imam, maka boleh bermakmum sekalipun di luar masjid. Berarti kan jarak bisa jadi jauh. Imam di mihrab, sedangkan makmumnya di luar masjid. Bukan di halaman masjid, kalau halaman itu masih dihukumi masjid, bahkan itu di luar halaman masjid mestinya, tapi tidak jauh jaraknya dari masjid, maka sah bermakmum dalam kondisi seperti itu. Tidak ada penghalang di antara imam dan makmum. Tapi kalau ada penghalang, ada hail, contoh imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, ya, ada penghalang kaca tertutup. Sekalipun kita melihat imam di saat ruku mengerti, di saat sujud mengerti, tapi terhalang oleh kaca yang tertutup, maka tidak sah khutbahnya. Bermakmum dalam kondisi terhalang oleh kaca tidak sah sholat. Awas, berbeda di saat makmum itu berada di dalam masjid. Nah, ini kasusnya beda lagi. Kalau di luar masjid itu kalau ada penghalangnya, ada hail, sekalipun kaca bisa tembus pandang, bisa melihat gerak-geriknya imam, tapi tidak cukup menjadi makmum di saat kita berada di luar masjid. Tapi kalau masih di dalam masjid, sekalipun ada hail penghalang kaca yang tertutup, tapi sama-sama makmum dan imamnya berada di masjid, sah-sah saja sholat. Jadi pada intinya hukum di saat bermakmum berjamaah di dalam masjid, dengan syarat harus kita tahu gerak-geriknya si imam sekalipun melalui mubaligh. Tapi kalau kondisinya salah satu di antara makmum dan imam di luar masjid, di samping syarat harus tahu gerak-geriknya imam sekalipun melalui mubaligh, tapi harus di antara imam dan makmum tidak ada penghalang. Ya, harus ada istidrok ilal imam,
harus ada jalan yang menembus kepada imam. Kalau seumpama di antara imam dan makmum itu ada penghalang, contoh ada parit, seumpama ada parit di depan kita, itu tidak sah khutbah atau bermakmum yang terdapat penghalang yang berupa parit. Jadi hukumnya ada perbedaan berjamaah di dalam masjid dan berjamaah di luar masjid, sekalipun salah satu di luar masjid. Ya, kalau di dalam masjid tidak harus ada istidrak, tidak harus ada jalan menembus ke imam, tapi cukup kita melihat, mengerti gerak-geriknya imam. Kalau ngerti itu tidak harus mengetahui, tapi mengerti dengan cara melalui pendengaran dari mubaligh, pengerasan itu kamu balik ya, yang mengisyaratkan gerak-geriknya imam. Tapi kalau di luar masjid, syaratnya di samping mengerti gerak-geriknya imam, juga harus tidak ada yang menghalang-halanginya. Faslun wa yajuzu lil musafirin qasrus sholat. Faslun ay hadza faslun wallahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan kali ini kajian kitab Salaf At-Taqrib diakhirkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa beristiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.